nafkah untuk anak kan ada di Pak Ridwan Kamil ya. Anak yang kecil ada di Pak Ridwan Kamil, tapi keduanya akan baik bapak dan ibu akan sama-sama memberikan nafkah untuk anak yang dewasa yang ada di Inggris gitu ya, akan tetap memberikan kasih sayang, nafkah dan perawatan kepada Camelia. Teriak. Oke. Oke, baik. Selamat sore teman-teman yang baik yang sudah menunggu pada hari ini. Oke, terima kasih sudah hadir. Pada hari ini kami ingin menyampaikan bahwa putusan nomor 6572 PDTG 2025 PA Bandung sudah diputus pada sore hari tadi, sudah diupload jam 3 sore, sudah diupload di website resmi Pengadilan Agama Bandung, dan menyatakan bahwa perkawinan antara Ibu Atalia dengan Bapak Ridwan Kamil putus karena perceraian, dan menjatuhkan talak 1 bain subro kepada sebentar ya, takutnya salah ya. Jadi sudah diputuskan karena perceraian dan menyatakan talak 1 bain sugro dari Pak Ridwan Kamil kepada Ibu Atalia Praratia. Tetapi halnya sama dengan perkara-perkara lain, bahwa 14 hari dari sekarang ini adalah masa tenggang untuk para pihak, baik penggugat maupun tergugat, apabila ingin menyatakan banding. Jadi masih 14 hari ke depan kita putusan ini akan dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap dan pasti. Nah, putusan-putusan yang lainnya itu adalah menyatakan bahwa antara Ibu Atalia dengan Pak Ridwan Kamil sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak dipublikasikan, dan Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang memutus perkara ini memerintahkan agar para pihak mematuhi apa yang sudah mereka sepakati bersama. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi tadi jam 3 sore kita sudah dapat berita resminya. Oke, kalau harta gono gini, kami baru ketahui kemudian bahwa hal tersebut sudah menjadi kesepakatan dan sudah dibicarakan sejak putusan perceraian ini, semenjak gugatan perceraian yang diajukan oleh Ibu Atalia belum didaftarkan di Pengadilan Agama. Jadi sudah ada kesepakatan di antara Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia untuk pemisahan harta bersama. Anak untuk Neng Camelia itu karena sudah dewasa dan tinggal di Inggris, tentu saja mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, jadi diasuh bersama gitu ya. Dan untuk Ananda Arka pada saat ini itu diserahkan ke Pak Ridwan Kamil, akan diasuh oleh Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Penyebab perceraian sebenarnya apa sih? Penyebab perceraian ada komunikasi yang jalannya sudah kurang baik di antara keduanya gitu. Tapi meluruskan klarifikasi yang kemarin, ya, apa benar ada orang ketiga yang diisukan inisial AK itu? Di dalam materi gugatan tidak ada kaitannya perceraian ini dengan orang ketiga, apapun inisialnya, mau LM, mau AK, mau siapapun nanti gitu ya, itu tidak ada. Jadi gugatan perceraian khusus itu sama sekali tidak membahas mengenai adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penyebab dari perceraian. Apakah gugatan perceraian bisa berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di KPK itu? Tidak ada. Untuk kemungkinan rujuk sendiri seperti apa? Rujuk, oke, kalau secara Islam itu ada masa selama 3 bulan untuk para pihak secara sukarela mengadakan rujuk gitu ya, kalau sudah ada kesepakatan di antara keduanya. Nah, saat ini kita sedang konsentrasi dulu dengan putusan yang sudah ada. Perkembangan selanjutnya Allah Maha membolak-balikan hati manusia.
Jadi kita juga tidak bisa memastikan apakah akan ada rujuk atau tidak. Kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa gitu. Nafkah Tetapi sendiri Bu, ya. nafkah sendiri seperti apa? Apalagi ada anak yang mungkin masih di bawah umur. Nominalnya mungkin. Nafkah untuk anak kan ada di Pak Ridwan Kamil ya. Anak yang kecil ada di Pak Ridwan Kamil, tapi keduanya akan baik bapak dan ibu akan sama-sama memberikan nafkah untuk anak yang dewasa yang ada di Inggris gitu ya, akan tetap memberikan kasih sayang, nafkah dan perawatan kepada Camelia. Komunikasinya sendiri saat ini seperti apa? Komunikasinya masih baik-baik aja. Masih baik. Sampai hari ini masih baik-baik. Pertimbangan kakak dijelaskan oleh Pak RK itu apa? Apakah memang itu persetujuan dengan Ibu Atalia, ataukah memang Ibu Atalia tidak ingin dibebani oleh pengasuhan anak, atau mungkin menepis dugaan adanya anak dari wanita lain? Nah, ini mau saya lurusin ya, saya lurusin. Ini banyak sekali berseliweran pertanyaan bahwa ada narasi-narasi yang mengatakan ini anak ini dari hasil dengan seseorang. Jadi karena kami menerima dokumennya, dan saya mau mengingatkan lagi kepada media juga, anak ini waktu itu diambil oleh Pak RK dari Ibu Atalia tepat di Hari Anak Nasional, dan orang tuanya meninggal karena COVID. Jadi stop sampai di situ, tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun. Itu untuk Ananda Arka. Selanjutnya, nah jelasin Bu. Ya, kalau Oh, iya. untuk kenapa ada di Pak Ridwan Kamil, kebetulan karena pada saat ini Ananda Arka itu memang secara psikologis ya dibutuhkan oleh Pak Ridwan Kamil dan sedang deket-deketnya nih sama Pak Ridwan Kamil gitu. Jadi atas kesepakatan bersama pada saat ini Ananda Arka ada bersama dengan klien kami Bapak Ridwan Kamil. Bu, untuk rumah yang ditinggalin bersama saat mereka mungkin masih jadi sepasang suami istri sendiri, Ya. nantinya apakah Pak RK atau Bu Atalia yang keluar dari rumah bersama itu atau seperti apa Bu? Oke, di dalam gugatan perceraian itu ada surat edaran Mahkamah Agung yang mengharuskan bahwa gugatan perceraian baru akan diperiksa oleh majelis hakim apabila memang para pihak ini suami dan istri sudah pisah rumah selama 6 bulan. Jadi kita sudah mengetahui perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Ibu Atalia ini kemudian kan diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim sehingga syarat 6 bulan itu sudah terpenuhi gitu ya. Jadi sudah ada salah satu pihak yang keluar dari rumah tempat kediaman bersama, dan diketahui pada saat persidangan bahwa yang meninggalkan rumah adalah Ibu Atalia. Sudah berapa lama tidak serumah sebelum itu? 6 bulan. Ya. Bu, terkait pemisahan harta, alasan kuatnya sendiri seperti apa sih Bu? Atau ada perjanjian pranikah sebelumnya Bu? Perjanjian pranikah tidak ada, tapi ada kesepakatan yang dibuat menjelang gugatan perceraian ini diajukan. Jadi sudah diatur baik-baik lah siapa yang dapat apa gitu. Sudah. Berarti alasan kuatnya karena perihal perceraian ini jadinya memisahkan harta ya Bu? Ya, daripada nanti setelah cerai terus nanti harus ada gugatan, jadi artinya baik Ibu Atalia maupun Pak Ridwan Kamil sudah mengadakan kesepakatan secara sukarela untuk pemisahan harta. Sudah komunikasi dengan Ridwan Kamil sendiri nggak sih? Mungkin apa reaksi beliau saat ternyata putusannya dikabulkan gitu, dan cerai ternyata udah resmi cerai gitu? Ya, dari beliau sih kan begini, tentu sebagai suami ya, sebagai suami yang digugat cerai oleh istri, tentu saja ada upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau untuk mempertahankan rumah tangganya, apalagi ini sudah 29 tahun. Tetapi ketika kemudian melalui komunikasi yang dijalin antara Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Atalia ini, ternyata Ibu Atalia masih berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai, artinya kami melihat bahwa kebijaksanaan seorang suami juga yang kemudian memberikan keikhlasan untuk melepaskan Ibu Atalia dan mengizinkannya mengajukan gugatan cerai gitu. Bu, terkait harta nih Bu, jubir KPK sudah angkat bicara perihal dugaan korupsinya RK Bu. Akan meranah ke Ibu Aulia sendiri. Itu mungkin menanggapi seperti apa sih Bu?
Nggak ada tanggapan, kami ini kuasa hukum perceraiannya. Ya. Jadi KPK ada kewenangannya dan ada pengacaranya tersendiri nih Pak Ridwan Kamil untuk yang urusan KPK. Tapi terkait nanti akan dipisahkan putusan nanti dari pihak KPK akan menyusun harta kalau sudah dipisahkan. Itu kewenangannya KPK. Maka ada yang menduga perpisahan ini karena ada masalah dugaan korupsi, jadi ada pembicaraan harta makanya ada perceraian. Ya, kalau menduga kan hobinya netizen menduga. Bukan cuma soal harta aja. Urusan pihak ketiga pun hobi sekali netizen menduga-duga kan. Jadi silakan disimpulkan saja bahwa kalau kami hanya mengurus sebatas perceraian karena untuk urusan KPK ada lawyernya sendiri, jadi kita juga tidak mau masuk terlalu jauh ke arah sana ya. Bu, jadi keduanya apakah sudah sepakat untuk tidak akan banding atau masih pikir-pikir atau seperti apa? Khusus dari Pak RK? Dari Pak Ridwan Kamil, kami belum dapat perintah apapun, tetapi ada pernyataan beliau yang disampaikan kepada kami bahwa Pak Ridwan Kamil pertama ingin mengucapkan permintaan maaf untuk Ibu Atalia, keluarga besar dan masyarakat gitu ya atas apa yang terjadi terhadap gugatan perceraian ini. Pak Ridwan Kamil menerima dan mendoakan Ibu Atalia, juga mendoakan dirinya sendiri untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Terus yang kedua adalah menginginkan agar kita semua menghormati ini adalah ranah pribadi gitu ya, masalah perceraian, apalagi kalau jodoh itu kan ada di tangan Tuhan gitu. Jadi Pak Ridwan Kamil juga nggak nyangka bahwa di 29 tahun perkawinannya ini harus putus karena perceraian. Rahasia Allah gitu ya. Siapa yang ingin bercerai sebetulnya. Tetapi kalau memang sudah jalannya seperti itu, ya memang harus diterima. Berarti bisa ditafsirkan untuk tidak banding? Insya Allah. Tahu, ya. Karena perceraiannya pun ini perceraian baik-baik Iya, ya. iya. Dan komunikasinya masih baik Masih sampai baik. hari ini. Itu tanggapan Pak RK di mana terkait orang-orang ketiga yang diduga mencuri? Oh, tenang aja PRK. Ya, korek-koreknya Nggak ada. nggak ada. Ya. Bu, apa isi petitumnya, Bu? Dan gimana? Oke. Isi petitumnya mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 bain sugro dari tergugat Muhammad Ridwan Kamil bin almarhum Aceh Misbah Muhyiddin terhadap penggugat Dr. Atalia Praratya SIPMIKOM binti Insinyur Syarif Puradimaja, menyatakan penggugat dan tergugat telah membuat surat kesepakatan perdamaian sebagai tertanggal 19 Desember dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatannya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000. Itu saja. Petitumnya ada 5. Amar putusannya, sorry. Kemudian